Oke. Saya ingin membahas sedikit tentang masa kecil Anda, Pak Abram. Setahu saya Anda ditinggal oleh ayah itu di usia 9 tahun. 9 tahun. Iya, 8 lebih lah, 9 tahun. 8 tahun. Iya, Itu kalau boleh tahu sakit atau? Enggak, bapak saya itu meninggal mendadak ya. Mungkin jantung. Jantung. Iya. Dan pada saat umur 43. Oh, masih muda sekali ya? Iya. Oke, dan pada saat ayah meninggal, berarti mau tidak mau Anda harus hidup dengan seorang ibu nih. Iya, betul. Ya kan? Dan Anda benar-benar dididik oleh seorang ibu. Iya. Nah, sampai sekarang. sampai sekarang, saya nggak ngertinya begini. Kalau Anda dididik oleh seorang ibu ya, dengan usia 9 tahun sampai, kan harusnya jiwa yang diberikan oleh seorang ibu itu tidak jiwa yang lebih menentang, melawan arus itu. Kenapa saya bisa melihat Anda berani menentang arus? Apa nih korelasi ibu Anda yang diberikan pada Anda? Mungkin gen saya ya. Karena bapak saya itu seorang tentara pejuang. Tapi adakah pengaruh dari ibu untuk Anda? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dalam Iya. hal apa nih? Ibu saya menurut saya ini adalah wanita yang luar biasa. Ya. Karena ketika bapak saya meninggal usianya masih 38 tahun. Sekarang ibu saya sudah 80 tahun. Masih hidup. Masih hidup ya? Ya. Saya kadang melihat seorang perempuan yang umur 38 tahun itu masih muda di zaman sekarang ya. Dan saya kembali membayangkan ketika ibu saya ditinggal pergi oleh bapak saya itu umurnya 38 tahun. Tapi sangat luar biasa menurut saya karena sejak bapak saya meninggal dan sampai sekarang ini ibu saya tidak pernah menikah. Jadi saya memetik pesan kesetiaan yang ada di orang tua saya. Tapi berarti harus bekerja sendiri dong untuk Iya. mengurusi anak-anaknya ya? Iya. Nah, jadi Anda belajar itu dari seorang ibu? Iya. Oke. Kedekatan seperti apa dari Pak Abraham dengan ibu? Dekat sekali kah? Atau memang tempat curhatnya juga ibu dari dulu? Ya, saya 6 bersaudara. Mungkin saya bersaudara itu semua dekat dengan ibu saya kan. Jadi ibu saya memberikan kasih sayangnya sama kepada anaknya semua. Jadi Saya punya hadiah sebentar, Pak. Saya punya hadiah nih, Pak. Katanya ada ceritanya gitu, Pak. Saya pengen diceritain. ya, ini kapur tulis Bunda dia. Ya. Pernah suatu ketika waktu jam sekolah saya sudah usai, ketika itu saya melihat ada kapur tulis di sekolah saya dan kapur tulis itu masih utuh. Saya bawa pulanglah kapur tulis ini dengan maksud bahwa ketika sampai di rumah saya akan mempergunakan kapur tulis ini untuk belajar. Karena di rumah saya juga ada papan tulis. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi ketika saya tiba di rumah saya dan saya keluarkan kapur tulis itu dari tas saya, kebetulan ibu saya ada di situ. Dia langsung tiba-tiba saya menangkap wajahnya agak kaget gitu. Langsung dia bertanya kepada saya bahwa ini kapur tulis kamu ambil dari mana gitu ya. Saya bilang tadi saya ambil dari sekolah. Terus ibu saya tanya, apa guru kamu nggak marah waktu ambil kapur tulis ini? Saya bilang tidak, makanya saya ambil. Langsung ibu saya marah seketika itu. Dia bilang, tahu nggak, kamu ambil kapur tulis ini, sebenarnya kapur tulis ini bukan milik kamu. Ini milik sekolah. Ibu saya melarang saya pakai kapur tulis ini. Kemudian besok paginya, pendek kata, ketika saya mau ke sekolah, ternyata kapur ini sudah dibungkus oleh ibu saya dan dimasukkan ke dalam tas saya dengan kata-kata ibu saya waktu itu mengatakan bahwa kapur tulis ini kamu harus kembalikan ke sekolah lagi dengan utuh. Apa makna yang saya bisa petik dari pengalaman hidup saya itu? Akhirnya saya berpikir bahwa pendidikan karakter sejak dari dini ya, yang ditanamkan oleh orang tua kita dari rumah, itulah yang akan membawa kita ke depan ketika kita sudah dewasa dan hidup dalam masyarakat. Nah, tapi begini, ini ada sebuah kontradiksi yang saya tahu di hidup Pak Abraham. Anda kan mengatakan bahwa diajarkan seperti ini, mencuri tidak benar dan sebagainya. Tapi yang saya tahu bahwa Anda ini SMA sering tawuran, Pak.
Jadi begini Bung Deddy. Nah, gimana itu? Bukan tawuran. Kalau tawuran itu kan kesannya negatif. Saya ini begini. Di Makassar dulu itu ya. Kalau kita seorang laki-laki itu, tolak ukur kejantanan seorang laki-laki itu, dia jago berantem. Sebenarnya saya banyak terlibat perkelahian secara individu begitu. Rata-rata bukan persoalan saya sebenarnya. Saya tidak senang lihat ketika ada orang mungkin dalam arti fisik tidak terlalu mendukung dia sehingga dia bisa dijajah, ya, bisa ditaklukkan. Oleh karena itulah saya banyak berkelahi, bukan karena persoalan saya. Nah, itu yang lawan teman Anda nggak mikir, ini anak resek banget sih, heran orang lagi berantem diikut-ikutan gitu kan. Kayaknya yang korupsi sekarang juga mikir gitu, Pak. Ini orang resek banget ya, orang lagi enak-enak ditangkep-tangkepin gitu. Iya. Jadi dari dulu udah begitu, udah resek Pak ya dari dulu Pak ya. Oke. Nah, Pak, tapi saya menarik sekali cerita tentang kapur ini. Anda mengatakan lingkungan mempengaruhi. Nah, sekarang ini banyak anak-anak muda ya yang ada di rumah. Gimana cara mendidik anak-anak supaya mereka tahu bahwa korupsi itu salah? Itu kan sulit dong, anak kecil dididik tidak korupsi itu gimana caranya? Iya. KPK sekarang sedang mengembangkan sistem pendidikan anti korupsi. Jadi kita sudah mulai mengembangkan di perguruan tinggi mata kuliah anti korupsi. Begitu pula di tingkat yang paling rendah playgroup dan taman kanak-kanak. Kita sudah bekerja sama dengan playgroup dan taman anak-anak ada pendidikan anti korupsi. Iya. Diajarin apa anak? Macam-macam. Kayak ada macam game-game, cerita-cerita, ada bukunya semua, cerita-cerita dongeng-dongeng anti korupsi. Sehingga itu gampang membekas bagi anak. Saya baru tahu nih, biasanya dongeng Timun Emas, Pak. Ada dongeng anti korupsi. Oh iya ada. Gimana ceritanya dongeng anti korupsi? Ya, jadi ada dongeng-dongeng anti korupsi karena kita berharap bahwa suatu ketika kita bisa mencetak, menghasilkan anak-anak generasi muda yang tangguh, generasi muda yang punya integritas kuat. Oke. Karena kita sangat prihatin, Bung Deddy, melihat fenomena korupsi sekarang ada pergeseran. Jadi ada semacam regenerasi korupsi. Jadi bukan saja korupsi itu sekarang dilakukan oleh orang-orang generasi di atas kita, orang tua. Tapi kalau kita lihat fenomena sekarang, banyak pelaku korupsi itu datang dari generasi yang lebih muda. Tapi begini Pak, saya tahu bahwa kita tidak bisa menyenangkan banyak orang. Tapi di luar juga akhirnya tindakan Anda atau KPK ini juga mendapatkan nilai jelek oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa KPK ini adalah ladang korupsi baru. Pernah dengar ya? Pasti ya. Nah itu gimana itu Pak menanggapi hal tersebut? Jadi wajar saja menurut saya ya, kritikan, cacian, makian itu kita harus terima untuk bisa lebih mengevaluasi. Itu yang pertama. Kemudian kedua, setiap kita melakukan langkah-langkah yang progresif, langkah-langkah radikal untuk memberantas korupsi, tentulah ada pihak-pihak tertentu atau tentulah ada orang-orang tertentu yang terganggu. Pasti. Terganggu dia punya kehidupan, terganggu dia punya kemapanan dan lain-lain sebagainya. Orang-orang inilah yang pasti bisa memobilisasi untuk melakukan langkah-langkah yang destruktif, langkah-langkah yang bisa menyerang KPK. Seperti tadi yang Anda katakan. Oke. Jadi itu wajar saja. Itu wajar ya Pak ya? Wajar sekali. Oke, jadi itu memang sebuah resiko ya Pak ya? Resiko. Ini pertanyaan terakhir, saya mau break tapi saya tanya. Kalau seandainya Anda mengatakan seperti itu, tapi misalnya Pak Abraham, ketahuan ternyata Anda korupsi Pak. Kenapa? Ketahuan misalnya Anda korupsi nih Pak. Iya. Apa hukumannya Pak? Langsung dihukum mati aja. Oke. Setelah ini kita akan undang seorang bintang tamu juga. Dia adalah wanita yang peduli akan pendidikan. Karena menurut Pak Abraham, pendidikan ini penting sekali untuk berantas korupsi. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya punya mimpi besar, Bung Deddy, sama teman-teman